Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ada santri Buya yang mengatakan begini, bahwa ketika kita menetapkan tujuan, maka jalan itu akan dengan gampangnya dituju. Ya. Dia menggambarkan seperti layaknya GPS, Buya. Ketika kita tujuan ini di titik lah katakan, maka jalan itu akan dengan serta-merta membawanya ke arah tujuan. Gelombang elektromagnetik atau gelombang tekan melalui denyut darah atau melalui gelombang alfa beta elektromagnetik ya, melalui jaringan saraf, banyak sekali gelombangnya. Makanya beberapa jalur hubungan ya, ruas jalan itu cutter tracks, bukan double track ya, cutter track, jadi 4 jalur semuanya itu. Makanya ketika Allah itu membuat orang supaya dalam ketersehatannya itu 4 lubang itu ditutup. Makanya waja'alna fi qulubihim akinnatan an yafqahu. Berarti banyak, tidak satu loh. Itu. Nah, ini makanya. Nah, ketika datang keinginan itu muncul, dikirim ke otak, karena pernah bagaimanapun kerja biologis kita, fisiologis kita semuanya dikendalikan oleh otak kita. Nah, keinginan-keinginan itu masuk ke dalam wilayah kerja otak yang sadar, al-aqlul wa'yi, akal sadar. Dia akan meregulasi ya, kemungkinan keinginan ini akan dipertimbangkan, mungkin terjadi atau tidak, sulit atau mudah, bisa tercapai lambat atau tercapai cepat, persyaratannya apa. Itu dalam tidak perlu jeda waktu, serentak langsung diurai dan langsung menjadi kertas kerja bagi kita semuanya. Ini hebatnya Allah kan begitu. Ya. Luar biasa. Umpamanya gini, besok saya mau ke Jakarta. Kemana? Ke Jakarta tanggal berapa tuh? 24 ya? Jakarta mau ke mana tuh? Cipadu ya, Mada Salamah, Muludan. Begitu kita informasikan kepada otak kita mau ke Jakarta, itu secara serentak dia langsung keluarkan instruksi kepada seluruh tubuh kita. Kita disuruh memeriksa ban, barangkali ada yang kempes, olinya dicek dulu apakah cukup atau tidak, bensinnya dilihat, ya kan, peralatannya, bajunya juga mulai dihitung pakai berapa style yang dibawanya, buat di jalan di mana, buat istri di mana, nanti untuk waktu ceramah di mana, sampai materinya apa, itu semuanya, itu ribuan item komunikasi itu terjadi dengan otak kita itu. Nah, kalau orang tidak punya tujuan apa, ya semuanya mandek. Yeah. Nah, itulah makanya ini juga aneh juga. Setiap orang yang punya niat itu Allah akan mengerahkan serdadu-serdadunya, yaitu kerja fisiologi kita, kerja biologi kita, kerja saraf kita, neurologi kita, semuanya mempersiapkan dan termasuk mengkomunikasikan itu semuanya keinginan dulu. Wa nama amru idza arada syai'an, apabila ada keinginan di dalam pikiran kita ke Jakarta, yaqula lahu, baru dikomunikasikan. Saling komunikasikan, terjadilah menjadi kenyataan, kun fayakun. Nah, di sini kita ada namanya undang-undang the law of attraction.
ya, bahasa Inggris bahasa Arjan namanya Qanunul Jadbi. Itu kita baru bisa mempunyai daya tarik dan ide besar kita, cita-cita untuk membangun masyarakat, itu akan mendapat dukungan masyarakat luas kalau kita mampu mengkomunikasikannya dengan mereka. Maka disitulah saya melihat Bung Karno itu, dia nggak tahu di lidahnya ada apa itu dia. Saya sejak kecil itu merindukan mendengar dia pidato jam 9 malam di pasar Kertasmaya. Sepasar Kertasmaya belum ada orang punya radio cawang yang besar tuh, hanya satu orang itu dipasang di pasar. Jadi kalau Bung Karno pidato kenegaraan, kita kumpul seperti begini mendengarkan. Nggak tahu di lidahnya ada apa, bisa membangkitkan semangat itu. Itu satu. Kemudian juga the law of attraction, undang-undang daya tarik ini sendiri, itu juga dari gelombang-gelombang positif yang kita keluarkan kepada mereka. Jadi jangan kita punya gagasan lalu kita bawa map proposal minta sumbangan, gagal itu semuanya itu. Mulailah dengan dirimu sendiri, bahkan kau berikan semuanya itu. Iya, orang banyak sedekah itu luar biasa. Dengar nggak? Nah itu. Nah makanya kita kembali lagi, sudah kita kepanjangan ceritanya law of attraction selanjutnya lagi. Jadi artinya bahwa niat itu sendiri itu adalah potensi besar, itu energi besar. Niat itu dari asal nawayanwi, masternya Nawawi. Nawawi itu adalah nuklir. Al-Qumbulah Nawawiyah itu bom nuklir. Jadi kalau orang itu niat, itu mencetuskan satu energi besar untuk meledak kekuatan besar itu. Kalian semuanya wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, semuanya akan dikerahkan oleh Tuhan itu. Allah memberikan kemudahan-kemudahan, apalagi kita punya niat yang mulia, nggak mungkin akan dipersulit. Ya kan begitu. Nah itulah makanya kita kembali bahwa niat itu adalah suatu energi positif yang luar biasa, menjadi motor penggerak segala-galanya itu. Jadi makanya sampai kepada anak kita sendiri juga, kalau kita belum bisa membangkitkan cita-cita di hati anak untuk jadi apa, jadi dokter, insinyur, masih belum punya cita-cita, kita akan lelah ngantar dia sekolah, jemput sekolah, membangunkan tidur sebagainya. Pasti enggak? PR saya tiap hari dikejar-kejar, tapi begitu dia sudah cita-cita pengen dokter, dia akan terdorong sendiri, PR-nya dikerjakan sendiri dan dia bangun sendiri. Tinggal siap-siap orang tua siapkan dananya saja. Oke? Oke.